Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelina Leperteri, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan butir soal berdasarkan revisi taksonomi Bloom. Mari kita lihat bersama. Revisi taksonomi Bloom. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran matematika memuat tujuan mata pelajaran matematika lingkup pendidikan dasar dan menengah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pertanyaan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dalam simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Sejalan dengan tujuan standar isi Permendiknas tahun 2006 tersebut, National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM menyatakan ada 5 standar kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, kemampuan komunikasi atau communication, kemampuan koneksi atau connection, kemampuan penalaran atau reasoning, dan yang kelima, kemampuan representasi atau representation. Nah, dari uraian di atas, terlihat bahwa tingkatan dalam merevisi taksonomi Bloom sejalan dengan tujuan standar isi Permendiknas maupun standar kemampuan matematis dari NCTM. Dalam perkembangannya, ada kata kerja operasional atau KKO yang sering dijadikan acuan guru dalam membuat klasifikasi soal. Padahal KKO tersebut banyak yang tumpang tindih dan beririsan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam membuat klasifikasi soal. Yang terbaik yaitu menyusun soal sesuai dengan pengertian masing-masing tingkatan. Berikut ini tingkatan ranah kognitif dalam revisi taksonomi Bloom beserta contoh soal dalam pelajaran matematika. Revisi taksonomi Bloom pada tingkatan C1 mengingat atau remembering, kemudian C2 memahami atau understanding, C3 mengaplikasikan atau applying, C4 menganalisis atau analyzing, C5 mengevaluasi atau evaluation, dan C6 mengkreasi atau creating. Nah, dapat kita lihat bahwa dari C1, C2, dan C3 termaksud dalam low order thinking skill atau LOS, sedangkan C4, C5, dan C6 termaksud dalam high order thinking skill atau HOTS. Kita masuk pada C1 kategori mengingat. Mengingat adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang, termaksud di dalamnya mengenali atau recording dan recalling. Recalling ini menuliskan atau menyebutkan. Kemudian, mengingat merupakan suatu proses kognitif yang paling rendah tingkatannya dalam revisi taksonomi Bloom. Nah, di saat ini kita perhatikan contoh dari kategori mengingat atau C1. Sebutkan rumus luas permukaan bola. Nah, untuk menjawab soal tersebut, siswa berpikir untuk mengingat rumus luas permukaan bola dalam ingatannya. Lalu kemudian menulis bahwa rumus permukaan bola adalah sebagai. Baik, selanjutnya C2 kategori memahami atau understanding.
Memahami yaitu mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Siswa dikatakan memahami ketika mereka mampu untuk membangun makna dari pesan instruksional, termasuk lisan tertulis dan grafis komunikasi dan materi yang disampaikan. Proses kognitif dalam kategori memahami termasuk menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasi, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Nah, kita perhatikan contoh soal kategori C2 memahami. Jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan bola dan volume bola. Nah, untuk menjawab soal tersebut, siswa sudah harus memahami pengertian dan konsep luas permukaan bola dan volume bola. Siswa akan berpikir tentang informasi-informasi penting mengenai luas dan volume bola, memilih informasi tersebut untuk membedakan luas dan volume bola. Baik, kita masuk pada kategori C3, mengaplikasikan atau applying. Mengaplikasikan atau menerapkan ataupun menggunakan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengetahuan prosedural. Penerapan terdiri dari dua macam proses kognitif. Yang pertama mengeksekusi dan yang kedua mengimplementasi. Oke, kita perhatikan contoh soal C3 kategori menerapkan atau mengaplikasikan. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, untuk memecahkan soal ini, siswa perlu memilih rumus yang akan digunakan sesuai prosedur. Sebab dalam materi balok ada rumus luas permukaan balok, ada juga rumus volume balok, dan kemudian menghubungkannya dengan biaya pengecatan. Makanya soal ini termasuk dalam kategori C3 mengaplikasikan atau menerapkan. Baik, kita masuk pada C4, kategori menganalisis atau analyzing. Kategori menganalisa meliputi menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsur penyusunannya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur penyusunan tersebut dengan struktur besarnya. Kategori ini juga termasuk menganalisis bagian-bagian terkait satu sama lain. Kategori ini meliputi proses kognitif membedakan, pengorganisasian, dan atribusi. Pengorganisasian meliputi menemukan koherensi, integrasi, menguraikan, atau penataan. Kita perhatikan contoh soal dari kategori menganalisis atau C4. Diberikan sebuah persegi panjang ABCD, busur lingkaran berpusat di A dan C digambarkan dari titik B ke D. Garis diagonal AC memotong kedua busur di titik X dan Y. Jika XY sama dengan 12 kurang 6 akar 2 cm, maka luas persegi ABCD adalah, perlu kita perhatikan, soal ini termasuk kategori menganalisis karena menuntut kemampuan untuk mengorganisir, yaitu menentukan bagaimana kesesuaian sebuah unsur atau fungsinya dalam struktur. Menganalisis unsur XY dalam kaitannya dengan konsep lingkaran dan juga konsep persegi. Selanjutnya C5, kategori mengevaluasi atau evaluasi. Mengevaluasi didefinisikan membuat suatu pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Kriteria yang sering dipakai adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Standar mengevaluasi dapat berbentuk kuantitatif. Mengevaluasi termasuk juga proses kognitif memeriksa dan mengkritisi. Baik, kita lihat contoh soal dari kategori C5 mengevaluasi. Sebuah bola besi dimasukkan ke dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm jika volume air 900 cm3 serta panjang jari-jari bola 3 cm, apakah air dalam bak itu akan tumpah?
Untuk menjawab soal ini, siswa harus menghitung volume masing-masing benda, dalam hal ini bak dan bola, untuk kemudian mengevaluasi, yakni mempertimbangkan memeriksa secara kuantitas volume air dan bola yang dihubungkan dengan volume bak. Yang terakhir, C6 kategori mengkreasi atau kreasi. Mengkreasi atau mencipta yaitu menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh atau fungsional, yaitu reorganisasi unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Termaksud dalam mencipta yaitu generasi, kemudian planning atau merencanakan, dan production atau menghasilkan. Proses kreatif dapat dibedakan menjadi 3 fase. A. Representasi masalah, B. Perencanaan solusi, dan C. Pelaksanaan solusi. Baik, saat ini kita perhatikan contoh soal kategori mengkreasi atau mencipta. Nah, sebuah wadah popcorn yang terbuat dari karton berbentuk limas tegak yang terpotong. Bagian atas dan atasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk bawah S dan rusuk bagian atasnya adalah 3S. Jika tinggi wadah popcorn tersebut T, susunlah sebuah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung luas permukaan wadah popcorn. Nah, di sini soal ini termaksud kategori mengkreasi karena menuntut siswa untuk menciptakan produk. Dalam hal ini menyusun sebuah rumus baru yang sesuai untuk kondisi yang diberikan. Soal-soal kategori menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi termaksud soal yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, taksonomi Bloom dan revisinya merupakan tingkatan yang digunakan sebagai panduan guru dalam menyusun soal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perbaikan dalam revisi taksonomi Bloom dapat dijadikan acuan dalam menyusun soal, mulai dari jenjang terendah mengingat sampai jenjang tertinggi yaitu mengkreasi atau mencipta. Tujuan pada tingkatan yang tertinggi tidak dapat dicapai sebelum tujuan pada tingkatan yang di bawahnya. Penting bagi guru untuk tidak terjebak pada kata kerja operasional yang terkadang sama untuk tingkatan yang berbeda. Sebaliknya, membuat soal sesuai dengan pengertian masing-masing tingkatan. Beberapa soal yang tadi dapat dijadikan contoh dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alat tesnya. Baik, demikianlah presentasi pemaparan materi saya mengenai penyusunan butir soal berdasarkan revisi taksonomi Bloom. Semoga bermanfaat dan terima kasih.